Tinggal di Jepang adalah pengalaman yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Negaranya indah, rapi, dan orang-orangnya terlihat sangat sopan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering tidak terlihat. Rasa diam yang aku rasakan setiap hari. Sejak awal tinggal di sini, aku hampir selalu keluar bersama suamiku. Dia orang Jepang, jadi semua hal, bertanya arah, memesan makanan, mengurus administrasi, bahkan percakapan kecil, selalu dia yang lakukan. Aku hanya berdiri di sampingnya, tersenyum, mengangguk, dan jujur saja aku pikir itu aman. Aku berpikir selama aku bersamanya aku tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut salah bicara, tidak perlu cemas, tidak dimengerti. Tapi semakin lama aku mulai sadar, aku tidak benar-benar hidup di lingkungan ini. Aku ada di Jepang, tapi aku tidak benar-benar berinteraksi dengan warga lokal. Aku tidak punya percakapan sendiri, aku tidak punya suara sendiri. Dan belakangan ini, pikiran itu sering muncul di kepalaku. Pikiran yang awalnya ingin aku abaikan. Bagaimana kalau suatu hari terjadi sesuatu pada suamiku? Bagaimana kalau aku harus pergi ke rumah sakit sendirian? Bagaimana kalau aku harus menjelaskan situasi penting, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana? Pikiran itu membuat dadaku sesak. Karena saat itu aku sadar, selama ini aku terlalu bergantung. Bukan karena suamiku salah, bukan karena dia tidak mendukungku. Justru sebaliknya, dia selalu ada. Tapi aku yang belum berani melangkah. Aku sudah mencoba belajar bahasa Jepang. Aku benar-benar mencoba menghafal huruf, mendengarkan, menonton, mencatat. Tapi bahasa Jepang itu tidak mudah. Ada saat-saat di mana aku merasa bodoh, merasa lambat, dan akhirnya kehilangan motivasi. Aku berhenti, lalu merasa bersalah, lalu mencoba lagi. Namun sekarang alasannya beda. Aku tidak lagi belajar hanya supaya bisa mengerti. Aku belajar supaya bisa berdiri sendiri. Aku ingin bisa berbicara ketika suamiku tidak ada. Aku ingin bisa menjelaskan perasaanku, kebutuhanku, ketakutanku. Aku ingin bisa berkata, aku tidak mengerti, tolong ulangi, aku butuh bantuan. Walaupun terbata-bata, walaupun salah, walaupun pelan. Karena tinggal di Jepang dengan suami orang Jepang memang terasa aman. Tapi bisa berkomunikasi sendiri, itu adalah bentuk keberanian. Dan mungkin ini bukan hanya tentang belajar bahasa Jepang. Ini tentang menemukan suaraku sendiri di negeri yang selama ini hanya aku dengarkan dari jauh. Tapi bagaimanapun aku berterima kasih kepada suamiku yang telah membawaku sejauh ini.